Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua penonton JE Farm dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini ya teman-teman. Nah, maaf saya uploadnya sedikit agak telat teman-teman karena pagi ini juga tadi kan ada kurban di sini. Nah, di sini kurbannya itu Idul Adha jatuh pada tanggal 28 teman-teman di daerah sini. Tanggal 28 ada yang besok juga, ada yang tanggal 29. Nanti kira saya akan upload jam ini juga, hari ini juga langsung saya upload. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pendapatan per 110 ekor teman-teman. Akan saya jelaskan juga porsi pakan per 110 ekor dan luas kandang per 110 ekor teman-teman. Jadi silahkan disimak saja. Bagi yang tanya-tanya di kolom komentar, Mas berapa Mas luas kandangnya. Nah, saya akan jelaskan dulu per 110 ekor itu membutuhkan luas kandang berapa dan pakannya juga berapa, membutuhkan berapa. Jadi nanti saya akan hitungkan juga kalkulasi biaya pakan per 110 ekor. Campurannya juga ini saya pakai katul poles atau bekatul poles itu. Nanti saya akan jelaskan berapa harganya juga, jatuhnya berapa per 110 ekor dengan produksi 57% ya teman-teman. Oke, pagi tadi itu kita mendapatkan hasil 830 ya teman-teman. 830 itu dikarenakan kenapa turun Mas? Kemarin kan sudah sempat 850. Kenapa turun? Karena semalam itu hujannya sedikit lebat teman-teman. Jadi mungkin bebeknya kedinginan ya. Itu juga faktor utama yang mempengaruhi produksi bebek teman-teman. Cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan produksi. Silakan teman-teman bisa dibuktikan sendiri saja. Mungkin bagi peternak yang lain juga pasti mengalami hal yang begitu teman-teman. Oke, saya langsung jelaskan saja dengan catatan yang simple dari saya. Oke teman-teman, saya akan buatkan dulu tentang penghitungannya ya teman-teman. Penghitungan per 110 ekor per skat ini, luas kandangnya juga, dan jatuh pakannya itu berapa per 110 ekor saya hitungkan. Langsung saja kita satset das ya. Oke, jadi ini per skat itu kita isi 110 ya teman-teman, 100 bebek. Nah, ini sudah produksi 63 teman-teman, rata-rata 63 sama dengan 57% teman-teman ketemunya. Nah, ini untuk produksinya teman-teman. Kalau untuk pakan kita pakai standar pakan. Nah, maaf teman-teman tulisannya jelek karena saya yang seperti saya bilang, saya itu dokter yang gagal teman-teman. Kalau pakannya itu 16 kilo teman-teman, kita pakai standarnya saja 16 kilo. Nah, untuk bekatul teman-teman, sekarang kita bekatul sudah berani pakai katul. Kita sekarang sudah berani pakai 4 kg teman-teman per 110. Nah, per 110 ini 25% ya teman-teman, per 50% dari 16 kilo ini. Oke, untuk Malindo ini bukan disupport dari Malindo ya teman-teman. Ini pure hasil percobaan kami atau hasil analisa kami di kandang kami sendiri. Malindo kita pakai 12 kg teman-teman. Sekarang 12 kg ini per 110 ya teman-teman, per 110 skat, ingat, per 110 kotak. Nah, ini kalau untuk menghitung pakan jadi kita langsung saja teman-teman, kita masukkan 4 kilo katul, kita kalikan harga katul. Ini harga katul 4.200 ya teman-teman per kg. Kalau Malindo 8.000 per kg. Kita ambil simpelnya saja teman-teman, karena memang ini
harga yang tiap hari berubah-ubah teman-teman, tapi kita pakai standaran saja ini. Oke, kita pakai standaran ini saja kali 4.200. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 16.800 teman-teman, 16.800. Nah, untuk Malindo kita pakai 12 kilo kita kalikan saja 8.000 per kg nya teman-teman, ketemu hasil 96.000. Ini hitungan hasil atau hitungan pakan, biaya pakan dan hasil pendapatan kami. Apabila teman-teman yang mau nyontok untuk ternak awalan atau pemula 100 ekor atau 110 ekor bisa saja buat mengisi waktu luang atau kegabutan teman-teman di rumah. Oke, langsung kita jumlahkan saja, ketemu hasil 112.800. Ini per 110 ekor. Ini BOP pakan ya teman-teman, kita tuliskan BOP pakan. Ini sudah kita berani 25% teman-teman, karena bebeknya sudah mulai terbiasa dan mulai stabil untuk bertelurnya. Jadi kita kenapa berani 25% tersebut teman-teman. Jadi kalau bayar pertama awal langsung kita kasih 25% berani teman-teman. Kalau sudah produksi pertama pakai Malindo, sudah produksi 2 bulan misalkan teman-teman, langsung kita pakai 25% katul, campurkan, itu kita beresiko teman-teman, takutnya bebeknya kaget nanti malah bisa jadi bodol atau bebeknya bisa rusak. Oke, kalau untuk sekarang kita masukkan untuk telur ya teman-teman, telur untuk menghitung laba kita. Caranya begini teman-teman, telur ini yang 63 ini kita masukkan ke sini, 63 kita kalikan harga telur sekarang 2.100 ya teman-teman, kita pakai standarnya saja. Nanti ketemu hasil 132.300 perak. Nanti kita langsung ke sini untuk laba selanjutnya. Kita menghitung ini, kita masukkan sini teman-teman, 132.300 perak. Kita kurangi biaya pakan per hari teman-teman, biaya pakan per hari ini kita kurangi, kita masukkan ke sini 112.800. Nah, nanti ketemu hasil teman-teman, saya lanjutkan, ketemu hasil itu 19.500 perak. Ini per sekat ya teman-teman, per kotak. Untung kita 19.500 rupiah per hari teman-teman. Itu dengan produksi 57% ya teman-teman, 57% telur. Kalau 80% nanti kita akan hitungkan, atau 70% nanti akan kita hitungkan. Oke, ada takbir keliling mungkin masuk ya suaranya di sini teman-teman. Kita langsung saja ke sini, karena ini populasi 1.500 kira-kira, 1.500 kurang 25 ekor teman-teman. Ini yang untuk kotak yang 50 ini kita tidak hitung ya teman-teman. Ini totalnya ada 13 kotak, 14 kotak sama ini. Kita ambil saja 13 kotak teman-teman. Kita ambil saja 13 kotak. Nah, 13 kotak kita kalikan saja 19.500. Nah, nanti ketemu hasilnya sama dengan 253.000. Nah, ini pendapatan kita bersih teman-teman, sudah dikurangi biaya pakan dengan produksi
produksi 57%. Kita sudah mendapatkan hasil 250.000. Ini teman-teman, sangat menggiurkan bukan ternak bebek itu? Nah, silakan dicoba saja. Kalau ada yang masih belum percaya tentang hitung-hitungan ini, silakan datang saja ke kandang untuk menyaksikan realnya atau data realnya. Di sini saya hitungkan segini teman-teman. Ini untuk per hari ya teman-teman, untuk populasi 1.500 ekor dengan produksi 57%, dan bebek itu bisa 80% teman-teman untuk produksinya. Kita tinggal kalikan saja, nanti kita hitungkan. Ini 250.000. Kalau untuk yang populasi sedikit mas, nah ini populasi sedikit masih kisaran 20.000 ya teman-teman. Kalau teman-teman populasi 220 ya kisaran 40.000 per skat dengan produksi 57% teman-teman. Nah kalau untuk luas kandang mas, nah oke, saya hitungkan juga untuk luas kandangnya. Ini populasi 110 teman-teman, populasi 110 kita pakai ukuran kandang 5,5 kali 5,5. Nah ini luas kandangnya per kotak ya teman-teman, per kotak. Nah kalau teman-teman mau memelihara 100 ekor mas, itu butuh berapa luasnya? Nah kita langsung saja pakai rumus. Kalau bebek itu per meter persegi itu 1 meter persegi kita pakai rumus 4 ekor. Nah kita pakai rumus 4 ekor. Jadi teman-teman membutuhkan luas kandang minimal 5 kali 5 meter. Kita langsung hitung saja. 5 kali 5 sama dengan anginnya sedikit kencang teman-teman. 5 kali 5 sama dengan 25 meter teman-teman. Ini luasnya 25. Nanti kita kalikan, masukkan untuk rumusnya 4 ekor persegi per meter teman-teman. Ingat per meter. Berhubung ini ada 25 meter, jadi kita langsung masukkan saja kali 4 sama dengan 100 ekor. Nah ini untuk standar dari kandang bebek per 100 ekor teman-teman. Kita membutuhkan luas kandang 25 meter atau 5 kali 5. Silakan teman-teman untuk dicontoh saja. Kalau ini standar kandang dari kami. Kalau peternak lain mungkin ada yang per meter persegi itu diisi 3, diisi 5, itu selera teman-teman, silahkan saja. Kalau kita pakai standar per meter persegi itu 4 ekor teman-teman. Kalau kebanyakan juga kasihan, kalau kesedikitan juga nanti bebeknya malas untuk produksi teman-teman, karena dia fokusnya untuk jalan-jalan saja teman-teman. Jalan-jalan di skat ini nanti juga mempengaruhi untuk produksi, karena dia banyak aktivitas geraknya. Juga nanti pakan akan terbuang sia-sia untuk tenaga bebek itu muter-muter di skat teman-teman. Jadi kita pakai patokan saja standar, yaitu 4 ekor persegi. Nah silakan teman-teman untuk mencontoh. Barangkali ada yang mau mulai ternak namun bingung menghitung cuannya gimana mas, kok banyak peternak bebek yang gagal. Nah teman-teman hilangkan mindset ternak bebek itu pasti gagal. Hilangkan mindset itu teman-teman, silakan hilangkan mindset itu. Ternak bebek itu bau, hilangkan mindset itu teman-teman. Mindset itu buang jauh-jauh dari pikiran teman-teman kalau ingin maju dan ingin sukses ternak. Karena gimana ya teman-teman, kita itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu ternak bebek gagal mungkin wajar, karena faktor pemeliharaannya juga
Beda dengan zaman sekarang teman-teman. Kalau zaman dulu mungkin diangon itu sudah pasti jelas dan untungnya, karena kita tidak modal apa-apa, cuman modal angon teman-teman. Nah, terus mindset bau, yang paling jelas bau, dampak untuk lingkungan. Nah, sekarang kita buktikan saja di kandang ini. Kalau bau banyak orang yang bilang bau mas. Nah, silahkan datang saja ke kandang, buktikan sendiri untuk baunya gimana. Kalau bebek tidak menghasilkan bau 100%, saya bilang tidak mungkin. Kenapa saya berani bilang tidak mungkin? Karena sekarang gini saja teman-teman, badan orang saja itu mempunyai bau yang alamiah. Apalagi hewan teman-teman, yang dia tidak mandi, tidak sabunan, tidak sampoan, tidak sikat gigi, tidak parfuman, disuruh 100% tidak bau. Itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Nah, kalau bau mungkin bisa. Bau itu relatif teman-teman. Kalau kandangnya kering seperti ini tidak akan bau teman-teman. Bau sedikit, cuman 10%, 15% itu bau wajar teman-teman, sangat wajar. Tapi kalau bau untuk 50% itu saya bilang tidak. Kalau untuk di kandang ini loh teman-teman. Nah, kalau banyak yang ternak bebek gagal itu mungkin karena ya ini tadi teman-teman. Jangan sepelekan hal-hal menghitung begini teman-teman. Manajemen, tentang manajemen keuangan itu jangan disepelekan teman-teman. Jadi kita harus tertib untuk menghitung pakan dan BOP kandang tersebut teman-teman, untuk vitamin juga, dan listrik, air juga kita harus perlu perhitungkan. Tenaga kita juga harus perhitungkan kalau populasi banyak. Nah, mungkin cukup segitu saja teman-teman sharing dari saya. Kalau kelamaan mungkin saya nanti ngomongnya jadi asal-asalan, dan teman-teman juga nanti akan bosan kalau videonya kepanjangan ya teman-teman. Ini cuman sekedar berbagi ilmu sekecil yang saya miliki ini teman-teman, namun mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.